Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahu a'lam. Hari ini sedang Jumat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah menurunkan Quran, telah menciptakan kita dan telah menciptakan alam raya ini. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala yang telah mengajar kita melalui para sahabatnya, lalu dari sahabat mengajar lagi kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan lagi kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan lagi kepada tabi'in, lalu sampailah ke semua manusia, sampailah datang ke negeri kita yang jauh dari negeri Mekah. Turunnya agama ini ke negeri kita naik pesawat 10 jam minimal, itu nyampe. Itu tentu lama, ya, lama datangnya ke kita. Alhamdulillah, karena Allah menginginkan agama ini memang bukan agama orang Arab saja, tapi seluruh manusia di muka bumi ini memang ajarannya adalah satu dari seluruh nabi yang Allah utus ke muka bumi ini dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ajarannya, ajaran pokoknya sama, yaitu mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diciptakan menjadi manusia. Karena asalnya manusia juga tidak ada. Bahkan manusia itu makhluk yang terakhir yang diciptakan oleh Allah sebelum makhluk-makhluk, sesudah makhluk-makhluk yang lain. Manusia adalah makhluk yang terakhir. Dan kita bersyukur pada Allah karena Allah telah menciptakan alam raya ini untuk tempat tinggal kita, untuk tempat hidup kita, untuk tempat ibadah kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan kepada para hadirin, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, karena takwa itu adalah bekal yang paling baik. Fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa itu dari asal kata wakoya kiwikoya, artinya hati-hati, atau ittaqoya tadi ittiqoan. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang berhati-hati dalam hidup ini. Kenapa? Karena hidup ini tidak lama. Walaupun alam raya ini lama, tapi secara pribadi manusia paling 100 tahun. Itu sudah lama sekali. Itu juga kalau nyampe, ya paling banyak sekarang 85 tahun lah. Itu juga jarang. Jadi secara pribadi sebenarnya manusia ini sebentar. Kalau Quran mengatakan sa'atan minan nahar, surah 10 ayat 45, sa'atan minan nahar, manusia itu hidupnya cuma sesaat di siang hari.
seperti yang ta'arafuna, seperti orang yang berkenalan di siang hari. Kenalan, assalamualaikum, waalaikumsalam, di mana, ya namanya siapa, tinggalnya di mana, lalu anaknya berapa, kerjanya apa, sekarang mau kemana, cuma segitu. Jadi hidup kita sebenarnya 100 tahun itu cuma segitu, dibandingkan dengan waktu yang Allah ciptakan dari mulai alam raya tidak ada, lalu manusia diciptakan yang terakhir, lama sekali sampai sekarang. Tapi kita secara pribadi adalah sedikit sekali ngambil waktu itu. Dari Nabi Muhammad saja ke kita sekarang sudah 1400 tahun lebih. Nabi Muhammad sendiri cuma 63 tahun. Sebentar. Semua sebentar hidup ini. Orang kaya sebentar, orang miskin sebentar. Sebentar kita hidup. Tapi yang sebentar ini Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadikan hidup ini ibadah. Dan dalam konsep agama kita, konsep Islam, seluruh aktivitas itu kalau niatnya baik, niatnya benar, itu semuanya jadi ibadah. Makan ibadah, minum ibadah, tidur ibadah, bekerja ibadah, pakai baju ibadah, bahkan senyum jadi sedekah. Tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Kamu senyum dengan saudara kamu, tidak kelihatan cemberut, tidak kelihatan pusing, tapi menggembirakan orang lain, itu semuanya adalah ibadah. Itu dihitung sedekah. Luar biasa. Tidak ada yang tidak jadi ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tidak haram, dia mubah, itu pasti jadi ibadah. Makan luar biasa jadi ibadah, tidur jadi ibadah, bekerja apalagi. Sholat apalagi. Jadi jangan berkata bahwa ibadah itu cuma sholat, cuma puasa. Oh tidak. Ya, tidur ya untuk supaya kita jangan berbuat kejahatan, tidurnya ibadah. Semua jadi ibadah. Tidak ada yang menyiram tanaman, menanam, itu jadi ibadah. Bahkan kata Rasulullah, seandainya besok terjadi kiamat, besok kiamat, lalu ternyata besok beneran kiamat terjadi, lalu kata Rasulullah, hari ini masih bisa tanam kurma, tanam itu kurma itu. Oh ternyata itu terjadi kiamat, tapi kurma tumbuh, manusia mati semua, nggak ada yang hidup. Yang hidup burung-burung masih. Lalu kurma juga hidup dan berbuah. Lalu yang makan, yang kita tanam kurma itu lalu dia berbuah, lalu yang makan adalah burung, itu pun termasuk sedekah walaupun kepada burung. Jadi tidak ada yang tidak jadi ibadah dalam pandangan Islam. Selama itu adalah tidak haram, bukan sesuatu yang haram, semua jadi ibadah. Jadi jangan dikira bahwa ibadah itu karena berjihad, berperang, lalu yang ngurus anak, ngurus orang tua tidak jadi ibadah, itu pasti salah. Bahkan ada seorang pemuda mau berperang, ya Rasulullah saya mau ikut perang. Tidak ada urusan yang lain, tidak ada kecuali ada orang tua saya sudah tua. Itu siapa yang ngurus orang tua kamu? Tidak ada kecuali saya. Jangan berperang. Itu juga ibadah kamu mengurus orang tua kamu itu. Jadi bahkan kalau berperang banyak orang yang mau perang, kalau mengurus orang tua kamu cuma kamu sendiri. Itu jauh lebih wajib kamu mengurus orang tua kamu. Jadi tidak ada yang tidak jadi ibadah. Dan hidup ini kata Allah sebenarnya kita sedang menunggu dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat 84, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hai manusia, sesungguhnya kamu sedang menuju Allah. Kamu tadinya dari Allah di surat 6, surat Al-An'am ayat 94. Kamu turun dari Allah ke muka bumi lewat ibumu. Lalu kamu sekarang berangkat lagi menuju Allah. Begitulah sebenarnya kamu sedang menunggu menuju Allah lagi. Tidak ada manusia yang tidak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ketemu dengan Allah. Allah menjelaskan di surat 26 ayat 29, orang yang akan ketemu dengan Allah itu illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang akan datang kepada Allah adalah orang yang mengenal Allah waktu di dunia. Orang Arab jahiliyah akan ditanya, bagaimana Anda mengenal Tuhan? Anda orang bodoh, orang kampung, tidak tahu pengalaman apa-apa. Bagaimana Anda mengenal Tuhan? Kata orang Baduy Arab itu, kalau ada kotoran unta, dia bilang, pasti ada unta lewat lah. Masa ada kotoran untanya nggak lewat? Nggak mungkin. Pasti ada unta lewat. Ada alam raya ini, pasti ada yang menciptakannya.
pasti ada yang menciptakannya, tidak mungkin. Dan Al-Quran banyak sekali menjelaskan tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak, cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, kenali alam raya ini. Alam raya ini tadinya kata Allah tidak ada. Di surat 21 ayat 30, alam raya ini tadinya tidak ada. Yang segini indahnya, yang jadi rebutan manusia, dulu tidak ada alam raya ini. Apalagi manusia, alam raya sendiri tidak ada. Saya ciptakan itu, kata Allah itu 7 hari ya. Saya ciptakan alam raya 7 hari. Tadinya tidak ada alam raya. Lalu yang kedua, kalau ingin mengenal Allah, pelajari tentang manusia. Siapa manusia itu? Dari apa dia diciptakan? Allah menjelaskan di surah 56 ayat 57, 58, 59. Ya, surat Waqiah. Surat 56 ayat 57, 58, 59. Kata Allah, saya menciptakan kamu. Saya yang menciptakan kamu. Itu setetes air itu yang kamu pancarkan, itu saya atau kamu yang menciptakannya. Oh, itu Allah luar biasa, menegur kita, mengingatkan kita bahwa kita itu bukan dari apa-apa, bukan dari emas, bukan dari perak, ya, bukan dari besi, dari setetes air, jadi manusia, jadi anak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi sarjana, jadi konglomerat, jadi raja, jadi presiden, setetes air. Kita sebenarnya bukan apa-apa. Jadi kalau kita kaya raya, kita hebat, sebenarnya Allah yang mentakdirkan kita itu hebat, bukan karena kehebatan kita. Makanya ketika Paulus mengatakan saya kaya di surat 28 ayat 78, surat 28 78, saya kaya ini karena kehebatan saya, karena saya piawai dalam mengelola harta ini, karena saya hebat, jadi saya jadi orang kaya, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kenal Allah bukan karena kaya, bukan karena miskin, menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, lalu dia hebat, itu adalah karena Allah, itu baru dia kenal Allah. Kalau tidak, dia sebenarnya tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di surat 18 surat Al-Kahfi ayat 39, kalau orang selalu mengatakan, katanya orang yang akan terjaga, yang akan selamat dalam hidupnya, ketika dia selalu mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Itu surat 18 ayat 39. Saya ulangi, 18 39. Masya Allah la quwwata illa billah. Apa saja yang terjadi pada diri kita sebenarnya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kehebatan kita. Wong setetes itu dari Allah. Itu otak kita pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kehebatan kita. Tidak ada sebenarnya manusia yang hebat. Yang hebat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia tidak mengenal Allah, kata Allah, nanti saya juga tidak mau ketemu. Jadi jangan dikira bahwa semua orang akan datang kepada Allah semuanya ketemu. Ada manusia katanya akan masuk lorong, dan lorong itu jauh sekali, dan dia akan mencari Tuhan. Aina Allah, di mana ya Allah? Oh, kata Tuhan, waktu hidup juga kamu tidak pernah ingin kenal saya. Segala sesuatu kalau tidak ada saya nggak bisa. Kalau tidak ada saya nggak bakal sukses. Kalau tidak ada saya nggak bakal maju. Itu sebenarnya kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sebenarnya kita bukan siapa-siapa. Satu saat kita kembali kepada Allah dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam surah 39 ayat 49, surah 39 ayat 49, kata Allah, manusia kalau lagi susah dia ingat sama Allah.
Kalau lagi susah, ingat sama Allah. Kalau lagi senang, dia lupa kepada saya. Jadi ingat kepada Allah itu kalau susah, maka dibuatnya susah dulu supaya ingat kepada Allah. Maka yang paling baik itu kalau kita senang, lebih harus banyak ingat kepada Allah supaya kita dikasih senang terus. Kita memilih ingat kepada Allah itu ketika kita susah, maka dibuatlah kita susah terus. Walaupun banyak duitnya juga susah juga. Jangan dikira orang yang banyak duitnya tidak susah, apalagi yang tidak punya duit, lebih susah lagi. Dibuat susah karena ketenangan itu adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang akan diberikan ketenangan itu adalah orang yang selalu ingat pada Allah. Sesuatu yang ada pada dirinya ini pemberian dari Allah, tapi kita berat loh mengatakan ini dari Allah. Kita mengatakan bahwa ini pemberian dari Allah, saya pintar, saya kaya, saya hebat, ini pemberian dari Allah, itu berat loh. Gak mudah dalam pelaksanaan hari-hari kita. Ini karena lihat siapa keturunan saya, siapa dukungan saya. Ini menang ini karena didukung ini. Kelihatannya benar, tapi itu salah. Namun Allah yang ngasih, bukan orang-orang itu nggak bisa apa-apa sebenarnya. Dan ketika kita ngomong begitu, sebenarnya kita tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita ngomong bahwa kita sukses karena si Anu, karena si Anu, bukan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita supaya kita jadi orang sukses. Orang tadi status saya jadi manusia itu Allah, lalu setelah hebat, lalu Allah tidak berperan lagi, pasti sama. Sehingga ada satu kata-kata yang sering kita ucapkan, la haula wala quwwata illa billah. Sebenarnya kita tidak punya kemampuan apa-apa. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat yang berbahagia, siapa yang ingin datang kepada Allah, ingatlah setiap saat bahwa hidup ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perjalanan kita sebenarnya menuju Allah itu panjang sekali. Dari mulai alam ruh, nanti alam janin, nanti alam dunia, nanti alam barzakh, nanti alam mahsyar. Di alam mahsyar itu banyak sekali. Nanti ada sirat, nanti ada hisab, ada mizan, banyak sekali. Nanti ada syafaat, banyak sekali. Jadi hidup di dunia paling tadi 100 tahun. Di alam barzakh sudah banyak yang ribuan tahun. Ya, Rasulullah sudah 1400 tahun di alam barzakh, para sahabat. Walaupun di dalam Al-Quran dijelaskan, ya, orang yang hidup di alam barzakh itu ada yang tidur terus. Itu di surat Yasin, ya. Surat Yasin surat 36 ayat 51, ya. Itu qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu dia mati, ada yang tidur saja. Jadi ada yang tidur seperti ada orang yang tidur 100 tahun, ya, di surat Al-Baqarah ayat 259. Atau ada yang tidur 309 tahun seperti Ashabul Kahfi di surat 18 surat Al-Kahfi ayat 25. Dan ada yang tidur terus ribuan tahun, yaitu orang yang mati oleh Allah ditakdirkan dia tidur terus. Di surat Yasin surat 36 ayat 52 dia tidur terus. Tapi ada orang yang ketika dia mati, dia menyesal terus. Dia menyesal terus selama di kuburan, ya, selama di alam barzakh, dia menyesal terus sepanjang-panjangnya. Dia pengen hidup kembali. Bayangkan orang mati di alam barzakh pengen hidup kembali, dan itu luar biasa. Sampai kapan? Sampai kiamat. Tapi ada orang, ya, ada orang yang di alam barzakh mendapatkan nikmatan akhirat. Sudah dikasih perspok, kata para ulama. Itu di surat 3 ayat 259. Dia hidup mendapatkan rezeki. Tapi ada juga orang yang diteror. Dalam alam barzakh diteror terus setiap hari. Dia diperlihatkan siksa api neraka. Itu kamu akan masuk ke neraka itu. Jadi ada yang diteror. Jadi ada, paling tidak ada 4 macam orang yang di alam barzakh. Nanti kita tinggal pilih saja mau pilih yang mana, itu silakan. Tergantung pada amal kita, perbuatan kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada khutbah yang singkat ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi diri saya sendiri dan mudah-mudahan bagi para jamaah sekalian. Kita akhiri dengan berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, ampuni saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari bahwa suatu saat kami akan kembali kepada Engkau. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami, sayangi kami, dan terima ibadah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa banyaknya nikmat yang Kau berikan pada kami. Kami tidak mungkin bisa menghitungnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya Allah, kalau salah dalam menggunakan nikmat yang Kau berikan pada kami, maafkan kami ya Allah. Maafkan kami dan ampuni kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.